pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Bu Guru akan mengabsensi siswa atau teman kalian yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika. Oh, masuk semua. Oke. Berarti di sini tidak ada yang tidak masuk. Nah, pertemuan sebelumnya Bu Guru sudah membahas tentang peluang. Tetapi yang pertemuan sebelumnya itu membahas tentang pengertian peluang dan pengertian tentang peluang empirik. Hari ini kita mempelajari tentang peluang teoretik. Nanti di akhir pembelajaran akan ada bagaimana membedakan soal ini peluang empirik atau peluang teoretik. Seperti itu. Kita ketahui dulu, apa itu peluang teoretik? Peluang teoretik itu adalah perbandingan antara banyaknya suatu kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Rumusnya PA sama dengan NA per NS, di mana PA-nya itu sama seperti empirik. Peluang empirik, PA-nya itu peluang kejadian A. NA-nya banyaknya kejadian A atau titik sampel, dan NS-nya adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi atau peluang sampel. Terus langkah-langkah menentukan peluang teoretik itu ada 3. Yang pertama, menentukan ruang sampel suatu kejadian. Yang kedua, menentukan banyaknya titik sampel dari suatu kejadian. Yang ketiga, menghitung peluang teoretik dengan memasukkan di rumus. Apa dari sini ada yang belum dipahami? Paham semua ya? Nah, Bu Guru mempunyai 2 contoh soal, di mana yang pertama ini adalah perbandingan antara peluang empirik dan peluang teoretik, dan yang kedua ini adalah contoh dari peluang teoretik itu sendiri. Contohnya, 2 buah dadu hitam dan merah dilemparkan bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu 3 adalah, perlu diingat, di soal itu tentukan peluang mata dadu munculnya bla bla bla. Nah, itu adalah termasuk peluang teoretik, karena peluang teoretik ini dominan di soal itu tidak disebutkan langsung tentukan peluang teoretik, tidak seperti itu. Beda dengan peluang empirik. Kalau peluang empirik itu di dalam soal pasti disebutkan tentukan peluang empirik munculnya sisi angka, seperti itu. Dan diketahui S-nya itu 36 karena ada 2 dadu, dan A-nya mata dadu 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, dan NA-nya ada 6. Nah, langkah-langkahnya kan ada 3. Yang pertama, menentukan ruang sampel S. Dan yang kedua, menentukan banyaknya titik sampel A dan NA. Yang ketiga, dari yang diketahui ini masukkan ke dalam rumus teoretik. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 6 dan NS-nya adalah 36. Kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Di sini apa ada yang belum dipahami? Paham semua ya? Terus contoh soal yang pertama. Itu adalah bagaimana kita menentukan peluang empirik dan bagaimana kita menentukan peluang teoretik. Di sini soalnya pelemparan koin sebanyak 60 kali. Muncul angka 31 kali. Tentukan peluang empirik muncul sisi angka. Di soal sudah jelas muncul angkanya itu 31 kali, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus dari peluang empirik, di mana peluang empirik itu
NK per NS. NK-nya 31 dan NS-nya adalah 60 kali dari pelemparan koin. Jadi hasilnya 31 per 60. Sekarang peluang teoretik beda dengan peluang empirik. Nah, peluang teoretik itu pelemparan sebuah koin, berarti satu koin. Berarti NS-NA-nya adalah 1 karena koin itu sebanyak 1 kali. Per NS-nya itu adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi itu di dalam koin itu ada 2 sisi, angka dan gambar. Jadi peluang teoretiknya itu 1/2 seperti itu. Nah, di sini Bu Guru akan membagi kelompok dan membagikan LKS. Kalian berdiskusi bersama kelompok, kemudian mengerjakan LKS ini secara individu. Nah, yang pertama itu kalian harus mendiskusikan soal-soal dari LKS ini. Terus yang kedua harus mengerjakan secara individu agar Bu Guru tahu mana yang benar-benar paham dan mana yang belum paham. Nah, kalian jumlah siswanya ada berapa? Ada 20. Nah, bagi satu kelompok itu 3 atau 4 orang. Berarti yang akhir 4 ya. Nah, kemudian nanti Bu Guru akan panggil salah satu siswa untuk mempresentasikan jawabannya. Setelah itu Bu Guru akan mengambil hasil jawaban kalian dan Bu Guru akan nilai. Setelah itu setiap kelompok akan Bu Guru kasih reward. Dan yang paling banyak rewardnya itu adalah pemenangnya. Paham? Bu Guru akan membagikan LKS ini. Sudah, Bu Guru kasih 10 menit untuk mengerjakan soal itu. Kemudian Bu Guru akan tunjuk salah satu siswa untuk mempresentasikan di depan. Dan yang presentasi ke depan itu nanti saya kasih reward 1. Tapi kalau temennya itu belum ada yang benar, berarti hanya rewardnya ada 1, seperti itu. Selamat mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Guru akan ambil LKS yang sudah diisi oleh kalian. Guru akan panggil secara acak siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Aina, coba presentasikan hasil dari pengerjaanmu sendiri. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, terus berapa hasilnya. Coba presentasikan nomor 2. Beri aplaus untuk Aina. Nah, Bu Guru akan koreksi terlebih dahulu, nanti akan Bu Guru taruh reward di sini. Jika reward itu paling banyak berarti itu pemenangnya. Di sini yang paling banyak mendapatkan bintang adalah kelompok 4 dan kelompok 1 tidak mendapatkan bintang, berarti kelompok 1 harus tetap belajar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bu Guru akan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari dari pertemuan sebelumnya sampai sekarang. Ya, kita membahas tentang peluang. Apa itu peluang? Kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Kemudian kita membahas apa itu peluang empirik. Empirik itu perbandingan antara frekuensi kejadian atau NK terhadap percobaan yang dilakukan atau NS. Dan rumusnya sama, PA sama dengan NK per NS. Yang kita pelajari hari ini adalah peluang teoretik, di mana peluang teoretik adalah perbandingan antara
suatu kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, di mana rumusnya PA sama dengan NA per NS. Mungkin cukup itu saja dari Bu Guru. Mungkin apabila ada salah ucap atau perilaku yang kurang mengenakan, Bu Guru minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.